Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Jumat 2 Oktober 2020 harus tertekan ke bawah level 5.000. IHSG harus tutup tergelincir 0,87%. Data perdagangan mencatatkan investor asing melakukan aksi jual bersih sebanyak 53 miliar rupiah di pasar reguler dengan nilai transaksi menyentuh 6,1 triliun rupiah. Sementara itu, mata uang Garuda juga tak mampu melawan keperkasaan dolar AS. Nilai tukar rupiah ditutup di level 14.830 per dolar AS. Ambiarnya IHSG dan rupiah pada perdagangan Jumat terdorong oleh kepanikan investor akan kabar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang positif COVID-19. Seorang Presiden AS terserang virus yang telah membunuh banyak orang. Tentu dinilai investor sebagai sebuah risiko, karena terpaparnya Trump akan berpengaruh pada pemilihan Presiden AS dengan skenario terburuk penundaan Pilpres. Masyarakat Indonesia kembali mendapatkan guyuran stimulus daya beli di tengah pandemi COVID-19. Kali ini, giliran Bank Indonesia yang melonggarkan ketentuan uang muka bagi kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor. Masyarakat yang membeli kendaraan bermotor berwawasan lingkungan bisa punya kredit tanpa uang muka alias DP 0%. Aturan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2020. Kendaraan bermotor berwawasan lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Di pasaran Indonesia, kendaraan jenis ini ada berbagai macam. Ada yang masih memakai teknologi hybrid dan memakai baterai penuh. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil terkoreksi cukup dalam. Pada perdagangan 2 Oktober 2020, harga CPO anjlok kini mendekati Rp2.700 Malaysia per ton. Harga CPO untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di Bursa Malaysia Derivative Exchange turun 2,58% ke Rp2.717 Malaysia per ton. Harga CPO sebenarnya terus berada pada tren kenaikan sejak bulan Mei, namun sentimen negatif yang belakangan mendera CPO adalah adanya aksi boikot dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu dikabarkan memblokir impor minyak sawit dan turunannya dari FGV Holding Malaysia yang merupakan salah satu perusahaan produsen terbesar di dunia. Pengiriman dari perusahaan dan anak perusahaan tersebut ditahan di semua pelabuhan masuk Amerika Serikat. Alasannya, otoritas AS menduga ada kerja paksa yang dilakukan FGV Holding Malaysia. Produsen popok bayi hagis asal Amerika Serikat, Kimberly-Clark Corp resmi merampungkan akuisisi Softeq Indonesia yang sebelumnya sudah diumumkan perusahaan pada 3 September silam. Kimberly-Clark mencaplok Softeq senilai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 18 triliun rupiah. Menurut Chairman and CEO Kimberly-Clark Mike Hsu, akuisisi ini mempercepat pertumbuhan Kimberly-Clark di pasar Asia Tenggara. Lantaran Indonesia adalah pasar yang besar dan berkembang dengan prospek masa depan yang menarik bagi bisnis perawatan pribadi. Pasar popok di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 1,6 miliar dolar AS, terbesar ke-6 di dunia dengan sekitar 5 juta kelahiran per tahun. DPR AS meloloskan RUU stimulus virus corona senilai 2,2 triliun dolar Amerika. Stimulus ini rencananya meliputi lanjutan bantuan tunai bagi pengangguran sebesar 600 dolar AS per minggu hingga Januari, bantuan 436 miliar untuk negara bagian selama setahun, hingga dana lebih dari 750 miliar dolar untuk pendidikan dan perawatan anak. Namun RUU ini diramal tidak akan lolos ke Senat yang dikuasai Partai Republik. Apalagi sebelumnya dikabarkan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin hanya menyetujui anggaran stimulus senilai 1,6 triliun dolar AS.